Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya, beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur menjadi satu. Satuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu pemecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Toleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Kita mau wawancara mengenai moderasi. Nah, sebelumnya Ibu agamanya apa nih? Aku Kristen Protestan. Oke. Boleh bisa diceritakan sedikit latar belakang mengenai keagamaan, terus apa Ibu itu aktif dalam gereja? Iya, aktif. Sekarang ya aktif, soalnya kan udah nggak ada kegiatan lagi, anak-anak udah besar gitu ya. Jadi aku aktif ya, ada angklung, ada senam, ada ya kayak pemahaman agama gitu ya, terus ada kulintang, paduan suara. Ibu yang Enggak, saya mah cuma ikut aja, yang latih ada sendiri, ada degung ya, banyak sih yang diikutin ya. Makanya saya jarang di rumah gitu kan, ikut kegiatan yang mungkin dikirain tetangga teh ya gitulah, namanya orang nggak suka kan banyak ini ya namanya gitu kan. Saya aktif di sana gitu. Satu lagi juga saya bagian ini apa, orang yang meninggal gitu ya, kan ada kegiatan gitu, ada yang meninggal kan selalu kadang di Nana Rohana, ada di Bumi Baru gitu, itu tuh gitu kegiatannya. Dulu mah saya belum aktif ya, warung tempat di. pertanyaan selanjutnya, Boleh. kan di Indonesia itu banyaknya agama ya, nah kan kita itu harus saling menghargai. Iya gitu. Nah, gimana sih caranya Ibu itu Menyikapi menyikapi sikap toleransi itu sesama yang beda agama? ya, kebetulan saya juga di gereja saya selalu suka apa kayak bisa kerjasama gitu ya, kan kayak di tempat Nana Rohana itu kan, jadi itu bukan cuma agama Kristen aja, banyak semuanya tuh tergabung jadi satu ya. Kita saling menghormati, misalkan di sana perlu ini bantuan apa ya kita dukung dan bantuan ya. Kalau ini juga kan udah udah ada wadahnya sendiri, jadi terus ada Buddha, ada Kristen, Katolik, tempat itu dipakai buat bersama gitu loh tempatnya. Nana sama Bumi Baru tuh satu wadah gitu, cuman tempatnya Kayak yang di orang Kristen itu, maaf ya Ibu, ada yang namanya kasih iya ada juga, ya ada, itu pasti ada ya. Cuman kalau itu tergantung kitanya juga sih ya, mungkin ya namanya juga manusia kan, mungkin kesel sama itu jadi nggak timbul kasihnya kan, mungkin di sini ada dendam, ada ini tuh pasti ada. Semua saya rasa juga di agama lain tuh juga gitu kan, namanya ya gitu aja, dilihat ini itu kan sakit hati kitanya, itu tuh agamanya tuh gini kok gini ya. Kadang saling menghargai ya, cuman gimana kitanya sih sebenarnya. Bisa sering cara menyikapi Ibu, cara menghadapinya ya, si sabar aja. Karena saya juga mau pergi akhir tahun-tahun kemarin lah mau pergi itu ya, di situ saya liatin lagi apa gitu ya, saya lewat sekarang si ibu ini aktif ya, terus yang lain kan aktif najis gitu. Gimana perasaan saya sudah emosi, cuman kayak ada yang jangan dilawan, udah pergi aja biasa pergi aja. Kalau saat itu mungkin saya udah emosi ya, mungkin terjadi lah mungkin. Itu saya benar, saya pernah gitu, saya lewat gitu digituin sama orang ya yang
kerudung gitu teh, ya maaf ya. Iya. Gitu. Ada aku pas lewat mau pergi gitu, isi ibu ini teh aktifnya, aktif najis gitu ngomong ke saya. Ya udah. Udah. Tapi kayak ada suara, jangan dilawan, udah pergi aja lewat aja gitu. Ibu menghadapi ajaran agama ibu yang dianggap keliru sama orang-orang yang nggak tahu tentang agama ibu. Ya kita juga ngasih pandangan lah ya. Sebenarnya sih semua agama kan sama, cuma cara itunya kan beda, cara ibadahnya kan beda-beda ya. Mungkin ada aja nanggapin ya, nanti Kristen gini ya, ada juga yang gitu. Banyak sih yang kejadian gitu, cuma di gereja saya emang nggak itu. Malah ini ya, di gereja saya tuh membaur gitu tempat gereja saya membaur ya. Ada sekarang sebulan sekali tuh mesti ada kayak ngasih bantuan ke mana gitu ya. Terus dokter juga ada yang mau periksa gratis gitu juga ada. Terus setiap tuh kita juga bagi-bagi makanan gitu ke daerah mana. Sama aja ya. Boleh dijelaskan ibu secara apa ya, dulu gitu secara ringan saja apa makna agama bagi ibu dalam hidup saya? Ya kalau agama sih buat saya ya buat pegangan hidup saya ya. Kalau agama itu kan ada di kita tuh diajarin untuk berbagi, berkasih gitu kan, mengasihi sesama gitu kan. Terus ya kita harus beriman gitu kan. Harus itu firman juga perlu juga, harus dipelajari juga setiap hari. Biarpun udah pinter-pinter tetap harus belajar juga gitu. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Di hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Jaga perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat.